Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai aja dulu ya sambil jalan menunggu yang lainnya juga ya, karena sepertinya saya lumayan agak kelamaan juga mulainya, jadi kita mulai saja dulu ya. Kita mulai di pertemuan hari ini. Tapi sebelum masuk ke modul seperti biasa, saya akan bertanya dulu kendala dari pertemuan sebelumnya gimana? Atau dalam hal pengerjaan modul terutama ya. Apakah ada kendala dulu? Silakan boleh. Ada yang bertanyakan dulu? Sehat-sehat semuanya, mau ngomong nih? Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Sehat ya, masih tetap semangat walaupun sudah menuju jam berapa nih? Jam 7 ya, 7 malam. Ya mungkin yang sudah pulang kerja lagi istirahat, tapi kita masih tetap harus melaksanakan perkuliahan ya. Tidak apa-apa ya, semua itu bagian dari proses ya. Jadi semua ini bagian dari proses kita untuk meningkatkan potensi diri. Oke, ada yang masuk? Untuk modul sebelumnya ada pertanyaan dulu kah? Kalau tidak ada, saya sambil setting. Udah merekam juga ya, jadi supaya kita punya rekaman. Oh ya, untuk rekaman yang sebelumnya saya masih edit, belum saya upload ya, jadi nanti ditunggu, mohon bersabar. Karena perlu proses ya. Dari mulai mendapatkan rekaman dari Google-nya juga perlu proses, saya harus menunggu, kemudian setelah mendapatkan juga ternyata masih harus proses juga, kemudian setelah dapat juga harus diedit, diproses juga, kemudian diuploadnya juga diproses juga ya, memang tidak mudah ya. Makanya kalau mau jadi konten YouTube juga memang tidak mudah. Ya, itu hanya selingan saja ya. Ini banyak banget nih Dian masuknya. Oke, tidak ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai saja ke materi ya. Materi hari ini yaitu tentang persistensi. Jadi persistensi ini sesuai dengan modul. Ini memang sebuah kata sifat ya. Mungkin ada yang sudah pernah dengar atau mungkin belum dengar gitu ya. Apa sih persistensi gitu ya? Kenapa ada di dalam istilah komputer ya? Karena kita memang berada di bidang komputer ya. Informatika itu bidang komputer. Manajemen informatika juga bidang. Jadi persistensi ini merupakan kata sifat sebetulnya ya, yang berarti ketekunan yang gigih atau konsisten dan terus menerus. Jadi artinya kalau di dalam komputer ini kemampuan menyimpan status terakhir ya. Jadi status biasanya sih didefinisikan sebagai status terakhir ya, dalam artian misalkan kalau misalkan kalian mengisi formulir di sebuah website itu kan kadang-kadang suka ada cookies ya, maksudnya ketika akan menginput nama, kemudian biodata katakanlah ya, nama, alamat, nomor handphone misalkan atau email, kemudian yang lainnya, nah tiba-tiba ada gangguan ketika menginput formulir tadi, ada gangguan ya, ternyata misalkan tiba-tiba komputernya langsung mati gitu. Ketika dinyalain lagi ternyata masih ada gitu ya, apa yang saya tadi isikan, saya baru mengisi nama sama nomor handphone misalkan ya, ternyata masih ada tersimpan di tampilan layar yang tadi saya input gitu ya, walaupun udah mati lampu atau mati komputernya, ternyata masih ada. Nah itu adalah cookies, itu namanya cookies, tapi cookies yang bisa melakukan penyimpanan sementara ya. Nah, begitu juga dengan persistensi yang ada di sini. Jadi persistensi itu bukan langsung ke database, tapi bisa jadi sebagai penyimpanan
sementara ya, atau cookies itu salah satunya ya, salah satu dari persistensi penyimpanan sementara. Kemudian ada juga yang penyimpanan dalam dokumen gitu ya, belum masuk ke database ya. Penyimpanan di dalam dokumen juga itu menjadi salah satu persistensi. Misalkan kita menyimpan data di kadang-kadang kita juga kan menyimpan data misalkan di file Excel gitu ya, atau menyimpan dokumen di file dokumen itu Word katakanlah ya, atau yang lainnya, atau di dalam file PDF juga itu bisa disebut sebagai persistensi. Nah, pada akhirnya persistensi di sini memang lebih dikenal sebagai database gitu ya. Kenapa? Karena persistensi yang memiliki kemampuan sangat tinggi itu yang memang adalah database. Nah, database juga ternyata macam-macam ya. Ada database lokal, ada yang database online atau real time biasanya ya. Kalau database lokal artinya hanya tersimpan di dalam device kita. Jadi misalkan kalau di dalam komputer itu berarti hanya di dalam komputer saya misalkan ya, atau komputer punya siapa gitu ya, punya si A, si B dan seterusnya. Tapi hanya komputer pribadi. Dan begitu juga dengan mobile device ya, atau handphone atau smartphone ya. Penyimpanan lokal itu hanya tersimpan di dalam handphone sendiri, handphone masing-masing. Artinya ketika ada sharing atau berbagi file itu ya tidak bisa ya, karena hanya tersimpan di dalam perangkat masing-masing. Jadi misalkan saya sudah menyimpan data banyak nih di dalam penyimpanan lokal saya gitu ya, nah itu tidak bisa diakses oleh handphone yang lain gitu ya tentunya, karena penyimpanan datanya ada di lokal. Itu. Nah, apa dengan kemudian database real time ya? Kalau database real time itu biasanya menggunakan akses internet untuk mengakses database real time atau database online gitu ya. Nah, database online ini ada macam-macam juga. Kita bisa menggunakan web server contohnya menggunakan PHP, MySQL gitu ya, atau di dalam sebuah website yang udah ada gitu ya. Itu ada salah satu dari penyimpanan database online atau real time, bisa jadi real time ya, karena ada juga online tapi tidak real time gitu ya. Tapi biasanya sih real time ya, maksudnya real time ini ya mungkin sistemnya membatasi waktu gitu ya, mungkin kejadiannya misalkan penyimpanan data dilakukan pada pagi hari gitu atau malam hari gitu, tapi ternyata datanya belum update nih ketika saya akses pagi gitu ya. Itu berarti memang sistem yang mengatur itu semua, bahwa walaupun datanya online belum tentu real time gitu ya. Nah, kemudian database yang lainnya juga bisa kita gunakan dengan framework dari Google ya. Salah satu contohnya adalah Firebase, itu salah satu contohnya. Cuman bedanya kalau web server itu, kalau kita menggunakan database dengan web server berarti kita harus punya web servernya ya. Dalam artian seperti layaknya kita punya sebuah website tapi punya server sendiri gitu ya, atau hosting gitu ya, lebih mudahnya. Karena kan kalau kita tidak punya komputer server sendiri, solusinya adalah kita menggunakan hosting gitu ya. Jadi hosting itu semacam server sewaan lah ya. Jadi kalau rumah tuh ya kayak kontrakan gitu ya, tapi kita bisa melakukan banyak hal di situ. Dan sama dengan Firebase juga seperti itu ya. Firebase itu kita menggunakan servernya dari Google. Cuman kalau Firebase itu dia sebuah framework. Jadi artinya kita tidak harus menggunakan query untuk mengaksesnya, tapi sudah menggunakan JSON, dalam artian API-nya sudah disediakan gitu ya. Dia tinggal mengakses apa yang kita butuhkan. Bahkan untuk meng-create database dan lain sebagainya sudah disediakan sesuai dengan notasi JSON tadi. Jadi sudah ada aturan mainnya yang lebih mudah gitu, yang memudahkan para programmer untuk menggunakan sistem database. Jadi ketika mengcoding atau membuat aplikasi dengan database online gitu ya, kemudian sendiri dalam artian full stack programmer gitu, jadi semua dihandle sendiri dari mulai layout, desain, kemudian sistem, bahkan database sendiri, itu bisa menjadi solusi ya. Jadi kita tidak harus berpikir tentang website ini gimana, kemudian database-nya bagaimana, kita bisa memanfaatkan Firebase. Gitu ya, sama seperti kita menggunakan Android Studio, kemudian saya ingin multi-platform, nah kita menggunakan gitu ya. Itu apa sih persamaannya lah ya. Nah,
penyimpanan database lokal ini kita akan menggunakan SQLite namanya. Nah, kemarin juga sempat dibahas ya karena ada pertanyaan dari Hanapi. Jadi apa perbedaannya SQLite gitu atau SQLite yang ada di dalam Flutter? Sama-sama menggunakan SQL sebetulnya ya, database-nya itu SQLite namanya. Cuman berbeda istilah saja. Jadi berbeda nama library-nya. Jadi nama library atau nama project nama widgetnya ya. Kalau di SQL Lite yang native atau Android Studio-nya murni itu namanya SQLite. Tapi kalau untuk Flutter namanya pakai F. Jadi SQLite. Saya selalu salah aja ya. SQLite gitu ya. Karena terbiasa dengan SQLite jadi SQLite-nya suka F-nya. Oke, lanjut. Tadi sudah ada yang masuk lagi. Nah ini di dalam modul juga ada langsung contoh project ya. Contoh project dengan SQLite ya, SQLite. Ya, contoh project dengan SQLite. Jadi ini hanya contoh saja. Ini hanya untuk memudahkan saya aja ya, karena terlalu banyak project yang saya buat di Android Studio-nya. Jadi ketika saya akan membahas materi di modul sekian misalkan ya, nama project yang mana yang akan saya tampilkan. Ini ya hasil runningnya ya, tentu saja ini kita melihatkan data. Jadi akan ada data yang ditampilkan ya. Jadi data list atau list item kemarin ini istilahnya. Kemudian ada formulir atau form detail ya, detail dari list datanya tersebut. Yang ini ya, data ini detailnya ada detailnya. Kemudian juga kita bisa menambahkan baru ya, data baru. Kemudian bisa melakukan edit ya, misalkan hapus atau update gitu ya. Jadi edit itu bisa hapus atau update. Jadi kalau update tentu saja ada perubahan data di dalam item data tertentu. Nah ini kalau kita lihat projectnya ya, hasil file yang akan kita hasilkan atau kita gunakan adalah lumayan agak banyak ya. Ini main data sebagai main filenya, kemudian ada list kontaknya, kemudian ada data kontaknya. Untuk deklarasi ya, ini deklarasi kontaknya seperti apa, kemudian ada formulir kontaknya, ada detailnya untuk menampilkan detail, dan ada DB helpernya. DB helper ini dia akan meng-create database-nya. Jadi database-nya seperti apa, kemudian tabelnya juga seperti apa. Nah untuk pubspec-nya hanya menambahkan SQLite saja ya. Jadi yang lainnya tetap default, hanya menambahkan SQLite saja. Ini bisa disimpan di sini ya, di baris ke-7 ya, atau di bawah sini setelah Flutter SDK baru masuk ke SQLite, bisa lah ya. Pokoknya dia masuk ke pubspec kemudian pubget dan tidak ada masalah. Saya rasa tidak ada masalah ya untuk kedepannya. Kemudian ini main dart-nya dia hanya memanggil saja ya. Jadi main dart ini intinya ya. Jadi kalau istilahnya yang kemarin ditanyain Hanapi, inti dari aplikasi Flutter ini seperti apa kodenya ya, seperti ini ya. Jadi ada main void, kemudian ada kelas yang dipanggil satu. Bisa satu ya, satu kelas aja yang dipanggil. Dan kelas ini bisa dalam satu file main dart atau beda file ya. Nah seperti ini. Ini kan kita memanggil form kontak, kemudian list kontak, kemudian kontak data. Tentu saja untuk memahami ini memang perlu latihan ya. Jadi latihannya yang memang dari modul 1, modul 2, modul 3 berurutan. Baru masuk ke sini. Dan saya rasa kalau misalkan kalian sudah bisa paham modul 1, kemudian nextnya ke modul 2 juga tidak ada masalah. Modul 3 tinggal melanjutkan saja, tinggal pemahaman, tinggal menyesuaikan diri saja. Kemudian ini yang lanjutnya sekarang adalah menggunakan database, juga tinggal apa ya, istilahnya improvisasi lanjutan gitu ya. Saya sudah bisa memahami project defaultnya seperti apa gitu ya, running di emulator, di web versi web gitu ya, kemudian running di device pribadi gitu, device sendiri udah nggak ada masalah. Kemudian ketika edit juga sedikit di
project defaultnya tidak ada masalah, masuk modul 2 juga tidak akan ada masalah ya. Kalau modul 2 sudah oke, masuk modul 3 juga insya Allah tidak akan ada masalah. Ya, memang perlu latihan dan semua orang tidak sama ya kemampuannya. Ya saya bisa memahami itu ya. Jadi tidak perlu sungkan atau merasa takut atau merasa minder jika kita berbeda dengan yang lain ya. Kan saya lebih lambat ya tidak ada masalah ya. Yang penting konsisten untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri. Itu aja sih ya. Jadi intinya tetap semangat. Ini yang di kampus juga bisa lihat ya. Kalau ada masalah bisa langsung ditanyakan. Tapi sepertinya kalau yang di kampus sudah mulai antang ya, walaupun mungkin berbeda-beda ya. Ada yang selalu berhasil, ada yang mungkin ada kendala beberapa, ada yang masih tersendat, ada yang ya begitulah ya. Memang setiap orang berbeda. Sama ya yang online juga mungkin ada yang mengerjakan dengan Flutter tidak ada masalah duluan gitu udah sampai database, ada yang saya masih tersendat di modul 1. Atau kalian sudah ada yang mencoba dengan App Inventor sebagai salah satu usaha atau mencoba untuk memahami modul saja gitu ya. Ya memang beda-beda ya. Setiap orang punya kemampuan dan kondisi yang berbeda-beda. Tapi saya yakin tidak, kalau kita punya kesungguhan, rintangan apapun bisa kita lewati ya. Itu ini lumayan banyak ya. Ini sebetulnya yang namanya contoh sih tinggal diikuti sebetulnya ya. Yang namanya contoh tinggal diikuti karena memang untuk pemula itu kita harus lebih banyak melatih untuk mengerjakan contoh gitu ya. Jadi contoh, tapi kalau sudah bisa mengikuti sama persis dan jalan sama persis baru kita akan melakukan modifikasi gitu ya. Dan untuk ngoding saya rasa semua jenjang seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kok saya masih ini begitu ya, itu biasa lah, hal-hal biasa. Ketika belajar kita banyak pertanyaan kemudian tidak merasa puas dengan apa yang didapat, itu bagus ya, berarti kita punya rasa kritis yang tinggi. Artinya saya masih ingin terus belajar gitu ya, saya masih ingin terus meningkatkan kompetensi diri, saya masih belum tahu gitu, saya masih belum puas rasanya gitu. Itu hal yang wajar di dalam belajar ya. Itu biasanya akan berlaku seumur hidup, bukan hanya ketika belajar sebetulnya ya. Banyak hal di kehidupan sehari-hari juga saya belum puas nih dengan pekerjaan misalkan ya, dengan kondisi diri saya gitu, banyak hal gitu. Jadi jangan merasa sia-sia dengan keadaan belajar kita, tetap semangat saja, tetap jalani prosesnya karena pasti ada hikmah positifnya ya. Karena belajar itu sebetulnya melatih diri untuk menghadapi tantangan. Jadi kalau kita biasa menghadapi tantangan di dalam belajar, insya Allah tantangan hidup juga udah gak ada masalah. Karena kalau tantangan belajar bisa dilewati, misalkan malas juga dikerjakan gitu ya, sibuk juga tetap dikerjakan walaupun terlambat misalkan ya, atau tidak sempurna, banyak salah, ya nggak ada masalah, yang penting terus maju. Artinya kita adalah seorang pejuang ya, yang terus berusaha maju untuk mendapatkan tujuan ya, untuk mencapai garis finish gitu ya. Tapi kalau kita udah masalah aja, banyak ngeluh, nggak dikerjain ya, saya nggak tahu ya itu proses apa ya. Mungkin prosesnya kayak hidup aja berjalan ya, waktu aja berjalan, jadi kita harus maju terus. Jadi kalau kita terus-terusan muter mengeluh di situ ya nggak akan maju. Jadi banyak salah, banyak pusing, nikmati aja. Bukan hanya ketika belajar ya, hal seperti itu, ketika hidup juga pasti ada rasa-rasa seperti itu. Ya itu ke modul, kalau modul ya hanya tinggal diikuti. Kalau misalkan kalian akan melakukan modifikasi, silakan modifikasi dengan sesuai dengan kondisi kalian ya. Kalau misalkan ada rasa kritis, misalkan saya mau create data nih, create datanya nggak mau data kontak misalkan ya, atau minimal misalkan contoh kecilnya adalah ini kan kalau kita lihat dari codingan kontak ini ya, yang saya buat adalah database kontak ya. Jadi DB Helper. Nah di DB Helper ini kita akan membuat database namanya DB pelanggan ya. Nah ini ya.
Jadi kalau kita runut DB Helper ini deklarasi database yang akan kita buat. Nah ini nama databasenya adalah database pelanggan. Nah, saya mau ganti, nggak mau pakai data pelanggan, misalnya nama databasenya bukan pelanggan tapi database database apa ya? Contohnya buku misalkan ya, saya punya koleksi buku nih. Kemudian saya mau bikin aplikasi perpustakaan pribadi misalnya atau toko buku gitu ya. Bebas lah ya. Nah, databasenya silakan disesuaikan. Tapi ini database lokal ya. Nah, dan memang untuk melakukan atau memahami database online ya harus dari lokal dulu ya. Karena kalau lokal itu kan hanya untuk diri sendiri. Nanti ketika yang lokal sudah bisa dipahami, silakan lanjut untuk online. Karena online ada kemungkinan database kita akan diakses oleh orang lain. Oke, jadi kita bebenah dulu untuk membenahi ini, baru nextnya adalah online. Dan biasanya survei membuktikan kalau kita sudah berhasil di database lokal, kemudian ada rasa penasaran ingin melanjutkan ke database online, tidak perlu dengan bantuan saya juga kalian bisa maju sendiri ya dengan searching Google, kemudian mencari di GitHub flutter.dev gitu ya, atau di dart.dev, banyak banget ya website. Nah ini contohnya website flutter.dev gitu ya, flutter.dev. Kemudian Dart-nya ya, saya ingin mendalami lebih lanjut bahasa Dart-nya, dart.dev. Kemudian saya juga ingin mendalami lebih lanjut SQLite-nya, ada di sqlite.org. Kemudian yang banyak ya. Kemudian saya ingin mencoba database online tapi tidak usah pakai hosting gitu ya, pakai Firebase. Kalau pakai hosting kan harus bayar lagi hostingannya, kemudian harus ada domainnya juga ya. Tapi kalau dengan Firebase kita bisa masuk. Jadi saya akan kelihatan sedikit ya. Nah ini kalau untuk Firebase, tapi saya tidak memberikan modulnya ya. Ya. Nah, ini untuk memancing aja rasa ingin tahu kalian ya. Karena kan belajar itu tidak berhenti ya, tidak berhenti ketika lulus atau ketika kalian masa waktunya habis gitu misalkan ya. Biasanya ada juga ya pembelajaran, misalkan kita belajar hanya 1 minggu atau hanya 1 bulan ya, setelah 1 minggu atau 1 bulan selesai ya, nggak sebatas itu ya. Tapi belajar itu berkelanjutan, proses gitu ya. Belajar itu adalah sebuah proses. Nah ini contoh kalau kita menggunakan Firebase, kita masuk di sini, go to console-nya langsung ya, dengan loginnya dengan Google ya, karena ini dari Google semuanya. Kalau Google tuh login satu untuk semua ya, untuk email, untuk browsernya bahkan ya, Firebase juga bisa seperti ini. Nah, ini contoh database yang saya gunakan. Dan database-nya bentuknya ya seperti ini. Project-nya dulu dibuat, baru database-nya dia akan kembali. Itulah ya, ini contoh aja. Ini yang digunakan ada database real time. Kita bisa melihat akses database-nya seperti apa. Kemudian juga aplikasi yang mengakses database ini apa saja gitu ya. Ini ada package-nya. Kemudian kalau misalkan saya mau lebih, ini dengan user berapa orang ya? 50, katakanlah 50 orang kali sampai 50 lebih, sampai 50 kali 10, 500 orang masih bisa ya, masih ya, maksudnya tidak terlalu rumit database-nya juga. Ini masih bisa dengan versi gratis. Tapi kalau kita mau lebih, ya tentu saja bisa dengan berbayar. Itu. Nah, kembali ke SQLite karena kita akan membahas SQLite, dan SQLite juga kita bisa browser database-nya. Kan kita database-nya ada di lokal kita ya, ada di handphone kita. Nah, kita bisa lihat database yang kita gunakan di handphone kita gitu. Saya mau lihat database-nya bentukannya seperti apa ya. Bentukannya kita bisa lihat, kita akan lihat Device Explorer ya. Jadi ya, karena kita akan Device Explorer berarti artinya Android Studio-nya harus atau komputer kitanya harus terkoneksi dulu dengan device kita ya. Ini saya tabel datanya kepenuhan ya. Jadi katakanlah ini ya, pokoknya Device Explorer-nya diaktifkan, kemudian kita bisa sebentar saya cek dulu ada bocoran untuk mengakses database-nya. Ada yang udah baca modulnya? Nggak ada ya sepertinya. Kalau kita mau lihat aja ya, kalau mau lihat itu kita akan Explorer
di sini sampai ketemu package aplikasi kita ya. Aplikasi package itu kalau menggunakan Android Studio sih ini bisa kita lihat di sini ketika kalian bikin dengan nama domain ya, atau di manifest ya. Di manifest itu ada package-nya. Ada ya. Atau kalau bingung di sini nih. Nah, ini package-nya. Nah, ini package tuh. Ada yang bertanya ya? Nah, ini package-nya adalah ini. Package itu yang pakai domain ya. Biasanya sih di Android Manifest ada, tapi sebentar. Kalau nggak di Manifest di Gradle ya. Nah, ini nama package ini ya. Nama package ini yang akan dihubungkan nanti ke dalam Firebase. Dan di sini juga sama, di Explorer ini kita akan mencari package-nya dulu, baru aplikasinya di mana, kemudian database. Dan database-nya bisa kita lihat dengan download lagi ya, download satu aplikasi SQLite Browser namanya, SQLite Browser. Cuma saya nggak tahu. Nah, ini nama apa sih websitenya ini ya, SQLite Browser. Nah, ini bisa di download. Nah, sini ada screenshotnya ya, bahwa kita bisa nanti kalau udah ketemu filenya udah ketemu, kita save as di komputer kita. Jadi kita mencari dulu file database-nya yang ada di handphone kita gitu ya, di handphone kita, baru di save as ke komputer, baru dibuka di SQLite Browser tadi. Bisa lihat ini ya, harus di minimize satu-satu. Nah, ini contohnya ya, ini DB Browser SQLite. Nah, ini contohnya, kita lihat, coba saya bisa browsernya, semoga ada filenya. Nggak ada ya, open database aja. Ya, nggak ada. Ini ada nih kayaknya. Nah, ini ya. Ini contoh database yang bisa kita buka ya. Nah, ini katakanlah ini ya. Baru kita lihat. Silakan. Nah, ini contoh ya, database strukturnya. Kemudian kita lihat isi tabelnya apa aja. Nah, ini contoh yang tersimpan. Ini contoh aja sih ya. Untuk melihat ya, di modul tidak saya jelaskan ya, di modul itu hanya langsung ke lewat kayaknya ya. Ya, hanya langsung ke project ya, karena saya menganggap masih dominan, rata-rata masih mempelajari, masih latihan lah ya, masih latihan bagaimana membuat aplikasi di Flutter gitu, buat aplikasi mobile dengan Flutter. Jadi belum terlalu banyak ya. Oke, gitu sih kalau dari modul ya, hanya jadi nanti hasil akhirnya adalah ini sebetulnya untuk membuka Android Manifest ini perlu ini ya, perlu mata kuliah mobile programming ya, karena itu basic dari mobile programming. Jadi basic banget mengenai Android Studio-nya. Karena kita Flutter ya, kita di project lead-nya ini Flutter ya di sini gitu. Di sini kemudian kita pasti akan code spec. Kadang-kadang memang kalau sudah masuk ke database Firebase, kemudian database online juga pasti akan masuk ke tadi Android-nya, langsung ke Android-nya ya. Karena aplikasi yang akan kita buat adalah aplikasi mobile Android gitu. Jadi kita harus tahu manifestnya, kita harus tahu Gradle-nya seperti apa gitu ya. Banyak banget sebetulnya. Makanya SQLite ini, penggunaan database dengan database lokal ini contoh yang termudah ya, tersederhana untuk dipahami ya, karena kita masih berada di level pemula, masih baru, masih banyak juga yang belum menggunakan Flutter lagi.
Ya itu pub spec-nya hanya ini udah oke. Kemudian filenya tadi saya udah singgung, ini di DB Helper untuk meng-create database, kemudian detail ini untuk menampilkan detail kontaknya, ini untuk mengisi menambahkan data, kemudian ini untuk kontaknya dan struktur database, struktur tabelnya apa ya, seperti apa. Jadi ada data kontak. Kalau kalian akan menambahkan, jadi misalkan ini udah di running nih ya, saya akan menambahkan satu item lagi nih. Biasanya suka error ya, jadinya ke database-nya. Kalau saran saya cari aman. Ketika ini ditambahkan satu item, misalkan katakan tambahan record gitu ya. Misal saya mau nambahin apa ya namanya, promo misalkan ya. Jadi si kontak ini akan dapat promo atau tidak, misalkan lah contohnya ya. Promo misalkan. Nah di DB Helper-nya ini saran saya adalah diganti nama database-nya. Jadi database baru gitu ya. Misalkan pelanggan versi 1, ini versi 2 dan berikutnya ya. Jadi database-nya diusahakan baru karena nanti akan ketimpa, dan ketimpa itu ya itu memang salah satu kekurangan SQLite ya. Jadi timpa dan biasanya suka jadi error. Ini untuk menampilkan list data aja ya, list kontak. Kemudian main datanya dia hanya memanggil ya ini ya tadi sesuai dengan hasil running yang ditampilkan di sini di modul, bahwa yang pertama ditampilkan itu adalah list kontaknya. Jadi otomatis main dat ini menampilkan data pelanggan ya. Dan artinya di sini dia memanggil list kontak page. Artinya ini list kontak page ini ada kelas ini. Makanya di sini dia memanggil list kontak. Jadi yang ini belum dipanggil sebetulnya ya, kontak sama DB Helper dan lain sebagainya, karena dia masuk sini juga. Yang dipanggil ini ada di sini. Gitu. Ya sekali lagi memang harus langsung praktek ya, baru bisa dipahami dan dirasakan. Ada yang angkat tangan, ada yang mau tanyakan, silakan. Jaharatul, silakan. Silakan mau bertanya. Yang di kampus ada yang bertanyakan, ada kesulitan? Bisa? Aman? Ya silakan, Jaharatul mau bertanya. Kok pencet. Yang di kampus ada yang bertanyakan? Bisa sampai mana? Aman? Oh gitu, coba. Oh ini yang mata, ini ya detail ya. Coba ya, saya hubungkan masalah ini. Ya kadang-kadang kita harus maintenance kode kita harus dicek lagi. Saya misalkan baru seminggu kemarin atau sebulan kemarin modding, ternyata pas dicoba lagi error, ya itu memang biasa ya. Jadi kita harus maintenance, harus selalu ngecek update hasil codingan kita. Bentar, saya nyari ke data. Sangat ke bawah ya. Jadi perasaan ini. Bisa. Oke, kita cek lagi ya. Siapa tahu codingannya ada yang berubah. Atau ada yang saya udah edit tapi saya lupa misalnya. Ada yang bertanyakan sambil yang online, silakan. Ada yang bertanyakan nggak? Enggak, database yang langsung di-create di sini dari aplikasi kan ini DB Helper itu dia akan meng-create kalau udah pertama kali running dia udah ter-create gitu, tinggal mengakses database aja. Ini kalau ada tambahan aja, kalau ada tambahan item
saran saya adalah mengganti nama database-nya. Terus ini untuk melihat database ini, kalau kita pengen tahu gitu, ini saya mau lihat langsung database. Biasanya kan kalau kita sebagai sebagai orang database katakanlah ya, biasanya suka pengen tahu gitu aplikasi itu datanya seperti apa gitu ya, ada apa aja isinya. Nah, kalau kita pengen tahu ya menggunakan SQL browser tadi ya, SQLite browser, di download untuk di komputer ya, browser. Nah ini kita bisa lihat di sini. Nah ini ya, explore device explore. Nah kita bisa tahu ini aplikasi apa saja yang terinstal di dalam handphone kita ya. Kita harus buka. Nah ini ya, ke data. Cari ini sesuai dengan nama tadi, packaging apa ya, Pro2 Santi ya kalau nggak salah, cari pro2santi.com. Ini di saya banyak banget ya, karena saya juga menginstal banyak. Nah ini ya, ini adalah aplikasi yang terinstal dan otomatis database-nya ada di sini. Nah ini adalah nama database. Nama database-nya apa? Pelanggan DB ya. Ini ya. Nah ini DB pelanggan. Ini adalah database yang ada di sini, di device. Ini saudara nih ya. Nah kalau saya ngebuka, apa codingannya berbeda ya sebenarnya. Ini ya DB pelanggan yang tadi. Jadi DB pelanggan ini di save as dulu. Maksudnya di save as itu kan ini ada di sini ya, di handphone ya. Ceritanya ada di handphone. Kemudian saya mau lihat isi database-nya di komputer saya, berarti harus save as dulu ya, otomatis ya. Save as dulu baru diperoleh tadi ya. Tadi yang saya perlihatkan itu sepertinya itu ya, data yang tadi. Apa yang tadi di browser ya. Yang pelanggan DB itu adalah database yang tadi. Itulah ya. Coba sambil dicek codingannya sama nggak. List kontak ya. List kontak itu atau ini ada email, bukan. Nah ini ada ikonnya pas ini nih, pas apa? List kontak ini kita runut ya. Bodinya adalah dia list view ya. Jadi list view-nya menampilkan nama ya. Nah ini isinya nama. Yang pertama nama itu ikonnya ini ya, person. Nama tadi di kontak tadi. Kemudian ada kolom yang menampilkan email, betul ya. Ada kolom ini ya, ke bawahnya email, nomor handphone sama company, betul sama nggak? Nah ini ya, kemudian ada pinggirnya baru detail ya. Nah ini detail ini. Ini icon yang pertama, ini icon yang kedua, dan ini icon yang ketiga. Kan? Icon yang pertama itu adalah icon yang mata itu ya, bentuknya icon mata. View ya, ini view ya. Kalau di sini namanya remove red eye. Ini sebetulnya kalau saya mau tahu misalkan ini icon icon apa yang akan saya gunakan itu ada ya, ada websitenya ya, ada apa, sampai ke warna juga. Saya mau pakai warna ini, namanya material apa sih? Ceknya di sini aja di flutter.dev ya. Jadi biasakan untuk mencari library itu di flutter.dev. Misalkan saya mau cari icon. Nah ini ada. Ya, ambil dulu. Yang dari handphone itu database-nya di save as dulu ke komputer, baru kita bisa lihat dengan SQLite browser tadi ya. Tapi ini nggak usah kalau untuk mengaksesin nggak usah di save itu, langsung otomatis. Tadi udah dicek belum? Coba codingannya. Ada nggak yang gambar mata ini? Tampilannya sama dengan yang di modul.
satu kan? Ya. Yang diklik kalau kita mau lihat detail itu icon matanya diklik. Nah, itu detail. Kemudian yang diklik itu iconnya, icon di pinggirnya. Misalkan ini contohnya punya saya. Kemudian kalau mau edit adalah icon pensil ya. Terus kalau mau hapus berarti icon sampah itu ya pinggirnya. Gitu ya. Jadi cara kerja. Kemudian kalau mau nambahin data, tanda plus di bawah ada icon yang mengambang. Nah, ada plus. Nah ini ya, tanda plus ini. Coba bisa diklik, ditambahin datanya. Oh gitu, tidak tersimpan. Coba dicek di sininya, biasanya di kontak ya, di kontak. Nah ini, kontak ini, coba dicek kontaknya, kemudian DB helpernya ya, DB helpernya. Nanti kita cek Pak ya, sama-sama. Saya mau tanya dulu yang online nih. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang tanyakan? Tidak ada masalah dengan modulnya? Atau dengan ya ada yang mau sampaikan dulu nggak? Halo. Halo. Halo yang online. Ya Bu. Oke. Ada yang bertanyakan nggak? Atau cukup? Cukup? Cukup ya. Kalau gitu saya close present ya. Tapi kita boleh foto dulu. Kemarin saya nggak dokumentasi. Kelupaan, maaf ya. Ada yang mau buka kamera dulu? Kita absen ya, buat di grup supaya ketahuan sama akademik. Yang kemarin mohon maaf ya, tapi udah ada kan. Kemudian juga yang absen ada yang terlambat ya. Jadi kalau terlambat terlalu malam, kemudian saya udah input, itu yang diedit terus satu kelas ya, bukan cuma dia aja. Jadi mohon dimaklum ya. Oke. Ada yang mau open kamera lagi? Sebentar ya. Nah, yang lainnya open dulu. Ini semuanya dari Padang? Rata-rata? Atau Padang dan sekitar? Bandung pasti ada ya? Jakarta Bu. Dari Jakarta. Wah, dari banyak ini ya. Banyak daerah. Semuanya bekerja kah? Oh, bekerja? iya Bu. Bekerja ya. Sambil kerja ya. Semoga tetap semangat ya walaupun udah bekerja. Pendidikan itu ya, bekal untuk menghadapi tantangan. Karena kita tidak pernah tahu ya tantangan di depan, besok apa yang akan terjadi. Ya mudah-mudahan dengan pendidikan, dan biasanya pendidikan itu modalnya nggak berat ya kalau kita bawa pendidikan. Berbeda dengan kalau kita punya harta benda kan terlihat berat dan harus diamankan gitu ya. Tapi kalau ilmu itu hanya ada di dalam diri sendiri ya. Tapi itu menjadi bekal kita menghadapi banyak tantangannya. Jadi ketika ada permasalahan, insya Allah banyak opsi ya. Misalkan ada permasalahan ya, contohnya misalkan apa ya, kalau dari pengalaman saya ya, saya pernah bekerja sebagai, kalau saya di kampus waktu S1 itu suka banget sama
program atau bikin web ya, bikin web. Tapi ketika bekerja saya dapat tawarannya disuruh bikin aplikasi pakai basic misalkan ya. Itu kan tantangan ya. Jadi artinya saya tidak menggeluti di situ, tapi karena terbiasa dengan proses belajar, kayaknya ketika dapat tawaran kamu bisa bikin basic, ya saya bilang bisa aja, bisa gitu ya, bisa tapi ada waktu, misalkan ada 3 hari atau berapa hari lah ya, pokoknya 3 hari atau seminggu gitu, minta tempo katanya ya. Karena kan kalau kita disuruh bikin aplikasi biasanya seperti itu, ada batas waktu gitu. Kita dikasih kesempatan untuk mempelajari, untuk membenahi diri. Nah, ketika dapat tawaran membuat aplikasi basic, ya alhamdulillah bisa gitu, dan bisa ditunjukkan di running. Akhirnya bekerja di situ sebagai programmer. Itu salah satu aja ya, salah satu contoh. Kemudian hal lainnya adalah misalkan tiba-tiba saya melahirkan tuh anak kedua misalnya, ketika bekerja udah 3 tahun bekerja, sayang banget kalau keluar gitu ya, karena gajinya lumayan, kemudian ilmu saya juga bisa tersalurkan gitu. Tiba-tiba melahirkan anak juga tidak bisa ditinggalkan, harus menyusui, tapi karena saya punya ilmu, saya masih bisa bekerja di rumah gitu ya, sambil menyusui, sambil bertanggung jawab di rumah. Saya tetap melakukan pemrograman di rumah gitu ya. Jadi terima pekerjaan melalui suami misalkan ya, saya yang bekerja, dia dapat project, saya yang mengerjakan, ya akhirnya bisa jadi solusi ya. Itu salah satu contoh. Ya bisa bermacam-macam ya solusi kehidupan, banyak banget Pak ya. Jadi itu salah satu contoh bahwa kadang-kadang kita tidak tahu gitu ya apa yang akan terjadi nanti. Kita mungkin sudah berencana tapi keadaan tidak sesuai rencana, ya bisa jadi ya. Dan ilmu itu bisa menjadi solusi pilihan. Jadi ada opsi. Ketika kita ada di jalur A tidak lancar atau menghadapi kendala, kita masih bisa membuat jalur B gitu ya, untuk menghadapi itu semua, atau jalur C dan seterusnya ya. Gitu ya. Jadi pendidikan itu atau proses belajar ya, karena ada juga yang karena tidak karena kondisi gitu ya, tidak sekolah seperti kita yang ada di kampus, tapi karena selalu belajar, ya itu juga menjadi salah satu poin plus. Itulah itu hanya hanya sedikit berbagi pengalaman aja. Itu ada yang mau disampaikan dulu karena kita pertemuan materi hari ini terakhir ya, jadi nanti minggu depan langsung ke UAS. Jadi kalau misalkan ada yang mau disampaikan dulu atau mau ditanyakan lagi, silakan boleh. Cukup? Halo? Cukup dulu? Cukup dulu Bu. Cukup dulu ya. Kalau ada pertanyaan kita japri ya. Karena kalau online lama-lama juga lumayan, jadinya cuma nonton aja biasanya. Jadi sambil dikerjakan, silakan pilih opsi sendiri ya semampunya. Tapi tetap harus dikerjakan supaya saya tahu bagaimana perkembangan pembelajaran kalian di rumah masing-masing gitu ya. Jadi begitu saja. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf lagi untuk hari ini ya. Semoga berkah buat kita semua pertemuan hari ini, kemudian menambah kompetensi kalian juga, termasuk saya juga ya. Kemudian apa lagi? Udah sih cukup ya. Kalau yang mau istirahat boleh istirahat dulu, yang mau lanjut belajar dulu. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Yang online silakan boleh close. Kalau yang di kampus lanjut ya. Gimana? Udah dicoba lagi?